Mari belajar wujud benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah, NIM 2318008, Prodi PGMI dari kelas Mikro Teaching C. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai wujud-wujud benda. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini kita akan membahas mengenai wujud benda. Saya akan sampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Oke anak-anak, yang pertama yaitu adalah benda. Dapat kalian ketahui bahwa benda itu terdapat di sekitar kita. Nah, benda-benda itu pasti memiliki wujud. Nah, wujud itu dibedakan atau dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat benda padat. Yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah-ubah. Kemudian yang kedua, berat dan masanya tetap. Kemudian yang ketiga, dapat digenggam. Dan yang terakhir yaitu dapat berubah menjadi cair maupun gas. Jadi di sini saya akan menjelaskan sifat benda padat yang pertama, yaitu bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Nah, bisa kalian lihat pada contoh di atas yaitu ada gambar pensil yang dimasukkan ke dalam gelas. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas tersebut, volume dan bentuk pensil tidak akan berubah. Maksud di sini tidak akan berubah menjadi gelasnya seperti itu. Kedua, yaitu berat dan masanya tetap. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas, berat dan masanya tidak akan berubah menjadi ringan ataupun berat. Sifat benda padat yang ketiga yaitu dapat digenggam. Contohnya yang pada gambar yaitu kita dapat menggenggam bola basket. Nah, bola basket itu adalah salah satu contoh benda padat. Jadi contoh lainnya bisa kita buktikan ketika kita menggenggam sebuah gelas. Nah, itu pembuktiannya bahwa benda padat itu dapat digenggam. Nah, ketika kita menyentuh dan menggenggam benda padat secara langsung, menggunakan tangan kita, itu akan terasa berat di tangan kita, seperti itu contohnya. Sifat benda padat yang keempat yaitu dapat berubah wujud menjadi cair dan gas. Di sini saya mencontohkan yaitu ketika es batu yang didiamkan secara terus-menerus, maka es batu tersebut akan mencair. Dan contoh lainnya ketika es batu yang dipanaskan, maka lama-kelamaan akan mencair. Nah, kalian bisa lihat pada gambarnya yaitu terdapat gambar es batu yang mencair. Kemudian yang kedua itu ada gambar kapur barus, di mana jika kapur barus diletakkan di tempat yang terbuka, maka lama-kelamaan akan menyublim atau berubah menjadi gas. Nah, kapur barus ini merupakan contoh dari benda padat yang berubah menjadi gas. Nah, bisa kalian lihat di belakang ibu ini terdapat contoh-contoh benda padat. Nah, itu yang pertama ada kursi. Kursi itu termasuk contoh benda padat. Kemudian ada meja, batu, kemudian ada kayu. Kita beralih ke materi benda cair. Nah, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat benda cair, yaitu yang pertama anak-anak ada bentuknya berubah mengikuti wadahnya, kemudian volume dan masanya tetap, yang ketiga mengalir dari permukaan tinggi ke rendah, yang keempat dapat melarutkan benda, yang kelima tidak dapat digenggam, kemudian yang keenam yaitu dapat berubah menjadi padat dan gas. Jadi di sini saya akan menjelaskan sifat benda cair yang pertama yaitu bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Bisa anak-anak lihat bahwa di situ air mengikuti gelas, mangkok, dan botol. Jadi jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka air itu akan mengikuti wadahnya. Nah, contohnya itu ya ada banyak.
Misalnya air dimasukkan ke dalam gelas, mangkok, kemudian botol ataupun ember. Seperti itu anak-anak. Sifat benda cair yang kedua yaitu volume dan masanya tetap. Bisa kalian lihat pada materinya, walaupun zat cair dipindahkan ke dalam botol, gelas, mangkok maupun ember, tetapi volume dan masanya tetap. Yang selanjutnya yaitu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Nah, bisa kalian lihat contoh pada materi tersebut yaitu adalah sungai. Sungai itu mengalir dari hulu menuju hilir. Yang dimaksud hulu itu apa anak-anak? Yang dimaksud hulu yaitu adalah dataran tinggi. Dan yang dimaksudkan hilir yaitu adalah dataran rendah. Jadi, sungai itu mengalir dari dataran tinggi menuju ke dataran rendah. Apakah kalian tahu dataran tinggi itu apa? Oke, dataran tinggi itu adalah pegunungan, kemudian dataran rendah yaitu adalah laut. Yang selanjutnya yaitu dapat melarutkan benda. Nah, bisa kalian lihat pada gambarnya, yaitu di situ ada minuman teh. Nah, biasanya kalau kita minum teh itu kan pasti menggunakan gula. Nah, gula itu akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Jadi, sifat benda cair yang keempat yaitu dapat melarutkan benda dari gula yang dimasukkan ke dalam air, maka gula tersebut akan larut. Zat cair yang selanjutnya yaitu tidak dapat digenggam. Air ataupun zat cair itu sendiri tidak dapat kita genggam seperti halnya kita menggenggam benda padat. Contohnya ketika kita menggenggam benda padat itu bisa dapat kita genggam pada tangan kita. Tetapi jika kita menggenggam air ataupun zat cair itu tidak bisa anak-anak. Nah, tetapi zat cair itu sendiri bisa kita sentuh. Nah, dapat kalian lihat pada materinya yaitu terdapat gambar es batu dan minyak wangi. Nah, apakah kalian pernah membuat es batu anak-anak? Oke, jika kalian pernah membuat es batu, itu yang awal mulanya adalah air akan berubah menjadi es batu. Nah, itu hal tersebut adalah sifat benda cair berubah menjadi benda padat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada minyak wangi. Kalian pernah menggunakan minyak wangi? Jika kalian pernah, maka yang kalian semprotkan itu adalah benda gas, contoh benda cair. Contohnya yaitu adalah air. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu adalah sifat-sifat benda gas. Sifat-sifat benda gas yaitu yang pertama adalah bentuk dan volumenya berubah-ubah. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, tidak dapat digenggam. Kemudian yang keempat, dapat berubah wujud menjadi air. Sifat benda gas yang pertama yaitu bentuk dan volumenya berubah-ubah. Nah, bentuk dan volumenya berubah-ubah ini sesuai dengan wadah atau ruangnya. Contohnya, ketika kita meniup balon. Anak-anak pernah kan meniup balon? Nah, itu adalah salah satu contoh benda gas itu mengikuti wadah atau ruangnya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu adalah menempati ruang, yaitu adalah salah satu contoh sifat-sifat benda gas. Nah, hal ini bisa kita lihat ketika kita sedang meniup balon. Maka udara yang kita tiup itu akan menempati ruang yang ada pada balon. Tidak dapat kita genggam, tetapi dapat kita rasakan anak-anak. Nah, contohnya ketika kita sedang merasakan angin, itu adalah salah satu contoh benda gas angin tersebut. Kemudian yang keempat yaitu benda gas dapat berubah wujud menjadi cair. Nah, anak-anak jika kita bangun pagi-pagi, kita melihat daun-daun di sekitar kita atau daun-daun yang ada di depan rumah, pasti daun tersebut basah. Nah, itu adalah sebenarnya benda gas yang berubah menjadi benda cair. Contoh benda gas yaitu ada CO2. CO2 adalah karbon dioksida. Kemudian ada lagi contohnya yaitu adalah oksigen. Oke anak-anak, karena materinya sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akan menarik kesimpulan pada pagi hari ini, yaitu benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Semua benda-benda yang memiliki wujud, yaitu benda padat, benda cair, kemudian benda gas, yaitu memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Karena materinya sudah selesai, saya cukupkan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat diterima dengan baik oleh anak-anak dan anak-anak dapat membedakan sifat-sifat benda-benda yang ada di sekitar kita. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.